Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiafa NIM 1902040886 ingin menjelaskan tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Adapun konfigurasi penyusunan sistem klasik, di mana tingkat-tingkat energi berada dalam rentangan dari 0 sampai tak terhingga. Untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki antara tingkat energi berada dalam rentangan dari 0 sampai tak terhingga. Untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Sistem menempati salah satu dari keadaan energi. Dalam sistem klasik juga tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Satu keadaan energi dapat aja kosong atau ditempati oleh satu sistem lainnya atau dua sistem dan seterusnya. Bahkan semua sistem berada pada satu keadaan energi pun tidak akan dilarang. Agar sifat fisis dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada, serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculannya menjadi mudah apabila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok, seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.2. Tiap kelompok memiliki jangkauan energi yang cukup kecil. Satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa berbeda, misalkan jumlah keadaan energi pada tiap-tiap kelompok tersebut. Energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya tetap berbeda, tetapi karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil atau mendekati 0, maka kita dapat mengasumsi bahwa energi dalam satu kelompok diwakili oleh satu nilai energi sahaja. Energi tersebut dianggap sebagai energi rata-rata keadaan dalam kelompok yang bersangkutan. Untuk menentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan berapa probabilitas munculnya masing-masing konfigurasi. Total sistem dalam assembly adalah N. Karena N sistem tersebut terdistribusi pada semua kelompok energi, maka terpenuhi N sama dengan sigma M NS. Energi total assembly memenuhi U batas sigma S sama dengan 1 sampai dengan M NS ES. Untuk menentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan berapa probabilitas yang muncul masing-masing konfigurasi dalam assembly. Tiap penyusunan sistem dalam assembly mempunyai peluang kemunculan yang persis sama. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Dengan demikian, mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dengan kondisi ada N1 sistem pada kelompok energi pertama, ada N2 sistem pada kelompok energi kedua, dan ada N3 sistem pada kelompok energi ketiga. Probabilitas maksimum. Sekarang kita mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan NS sedemikian sehingga W maksimum. Tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan ln W. Karena jika ln W maksimum, maka W pun maksimum. Kita peroleh dengan ln N faktorial tambah ln sigma GS pangkat NS per NS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M, sama dengan ln N faktorial tambah ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikalikan dengan G2 N2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali dengan GM per pangkat NM per NM faktorial, sama dengan ln
W ln n faktorial tambah ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial tambah ln G2 pangkat N2 per N2 faktorial tambah ln Gm pangkat Nm per Nm faktorial sama dengan ln n faktorial tambah sigma ln Gs pangkat Ns per Ns faktorial dari S sama dengan 1 sampai M sama dengan ln n faktorial tambah sigma ln Gs pangkat Ns kurang ln Ns faktorial dari S sama dengan 1 sampai M sama dengan ln n faktorial tambah sigma Ns ln Gs kurang ln Ns faktorial dari S sama dengan 1 sampai M. Karena baik N maupun Ns merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling sebagai berikut. Ln n faktorial konjugan sama dengan N ln N kurang N, ln Ns konjugan sama dengan Ns ln Ns kurang Ns, sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasi. Ln W konjugan sama dengan N ln N kurang N plus sigma Ns ln Gs kurang Ns ln Ns plus Ns dari S sama dengan 1 sama dengan M, sampai dengan M. Dengan demikian, diferensial dari ln W menjadi delta ln W konjugan sama dengan ln delta N ln N kurang delta N plus delta sigma S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan 0 kurang 0 plus sigma delta Ns ln Gs plus Ns delta ln Gs kurang delta Ns ln Ns kurang Ns delta ln Ns plus delta Ns S sama dengan 1 sampai dengan M. Harga rata-rata. Banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika menempatkan N sistem ke dalam M kelompok energi. Contoh konfigurasi tersebut adalah semua sistem menempati kelompok energi pertama, sedangkan semua kelompok energi yang lainnya kosong, atau semua kelompok yang ditempati oleh sistem dalam jumlah yang sama banyak, dan sebagainya. Tiap konfigurasi memiliki peluang kemunculan yang berbeda-beda. Peluang kemunculan terbesar terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan. Nilai rata-rata memenuhi hubungan X sama dengan X konfigurasi 1 P konfigurasi kurang 1 plus X konfigurasi 2 P konfigurasi 2 plus X konfigurasi R P konfigurasi R per P konfigurasi 1 plus P konfigurasi 2 plus P konfigurasi R sama dengan sigma X konfigurasi T P konfigurasi kali P konfigurasi T dari I sama dengan 1 sampai dengan R per sigma P konfigurasi T dari I sama dengan 1 sampai dengan R. Perhitungan nilai X di atas sangat sulit, namun apabila kita dapat menunjukkan bahwa salah satu konfigurasi yang mungkin, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum, yang memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada probabilitas konfigurasi-konfigurasi lainnya, maka perhitungan menjadi sangat sederhana. Misalkan, P konfigurasi kalian jangan P konfigurasi T sama dengan P maksimum dan terpenuhi syarat-syarat berikut ini. P konfigurasi 1 lebih kurang dari P maksimum. P konfigurasi 2 lebih kurang dari P maksimum. P konfigurasi R lebih kurang dari P maksimum, maka X konfigurasi 1 P kali P konfigurasi 1 tambah X konfigurasi 2 kali P konfigurasi 2 plus X konfigurasi R kali P konfigurasi R konjugan sama dengan X konfigurasi maksimum kali P maksimum, dan P konfigurasi 1 plus P konfigurasi 2 plus P konfigurasi R konjugan sama dengan P maksimum. Dengan demikian, X konjugan sama dengan X konfigurasi maksimum kali P maksimum per P maksimum sama dengan X konfigurasi maksimum. Adapun implikasi pada persamaan tersebut, implikasinya sangat besar, yaitu nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai sifat tersebut pada konfigurasi dengan probabilitas terbesar. Kerumitan perata-rataan terhadap semua konfigurasi yang muncul telah
reduksi secara drastik hanya dengan menghitung nilai pada konfigurasi maksimum. Ini adalah hasil yang luar biasa. Benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar? Yang menjadi pertanyaan adalah benarkah probabilitas dengan konfigurasi maksimum memiliki nilai yang sangat besar daripada konfigurasi lainnya? Jika iya, berarti kita dapat menggunakan persamaan yang tadi, bahwa nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Namun, jika tidak, maka penyederhanaan yang kita impikan tidak terwujud. Pada bagian ini, kita akan memperlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Maka kita uraikan ln W dengan deret Taylor di sekitar ln W maksimum. Ln W sama dengan ln W maksimum plus sigma dari S sama dengan 1 sampai M d ln W per dns. Karena W hanya fungsi variabel ns saja, maka do kuadrat ln W per do ns do n Q sama dengan delta S kali Q d kuadrat ln W per dns kuadrat. Dengan delta S kali Q adalah delta Kronecker. Dengan demikian kita dapatkan bentuk aproksimasi untuk ln W. Ln W sama dengan ln W maksimum tambah sigma d ln W per dns dari S sama dengan 1 sampai dengan M dengan batas ns maksimum. Delta ns plus setengah sigma delta S kali Q d pangkat 2 ln W per ns kuadrat dengan batas ns maksimum kali Q maksimum sama dengan ln W maksimum plus sigma d ln W per dns delta ns plus setengah sigma S sampai dengan M d kuadrat ln W per dns kuadrat. Pada titik maksimum terpenuhi persamaan sigma d ln W per dns dengan batas ns maksimum dari S sama dengan 1 sampai dengan M, di mana delta ns sama dengan 0, sehingga ln W sama dengan ln W maksimum plus setengah sigma S sampai dengan M d kuadrat ln W per dns kuadrat dengan batas ns maksimum. Dengan menggunakan persamaan 2/7 kita akan dapatkan persamaan 2/2.19 ini. Dengan demikian persamaan 2.18 dapat ditulis menjadi ln W kurang ln W maksimum sama dengan setengah sigma dari S sampai dengan M kurang 1/ns delta ns kuadrat. Ln W per W maksimum sama dengan kurang minus setengah sigma dari S sampai dengan M delta ns per ns kuadrat. Jika kita asumsikan bahwa untuk semua nilai S penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum sama, maka delta ns per ns konjugan sama dengan radio ns per ns konjugan sama dengan rasio deviasi, sehingga diperoleh ln W per W maksimum sama dengan setengah sigma rasio deviasi kuadrat ns. Ln W per W maksimum sama dengan setengah rasio deviasi sigma dari S sampai dengan M ns, atau W per W maksimum konjugan sama dengan X minus rasio deviasi kuadrat N per 2. Sebagai ilustrasi, misalkan rasio deviasi jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi terhadap jumlah pada konfigurasi maksimum adalah rasio deviasi sama dengan 10 pangkat min 10. Ini adalah rasio penyimpangan yang sangat kecil. Jumlah sistem dalam suatu assembly seorder dengan bilangan Avogadro atau N hampir sama dengan 10 pangkat 23. Dengan nilai ini maka W per W maksimum konjugan sama dengan X dalam kurung min 10 pangkat min 20 kali 10 pangkat min 23 per 2 sama dengan X min 500 hampir sama dengan 0.
Jadi dengan rasio deviasi sama dengan 10 pangkat min 10 kali konfigurasi maksimum, probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir nol. Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata sifat assembly. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.